Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya, anak-anak Allah yang hebat dan luar biasa. Yuk kita siapkan hati kita untuk pagi ini kita memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama semuanya ambil tempat duduk di rumahnya masing-masing, duduk yang manis, duduk yang rapi, supaya saat memuji Tuhan pun kalian merasakan hal yang luar biasa. Kita sama-sama menaikkan pujian, menyenangkan hati Tuhan. Hati Tuhan lebih dari segalanya, disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, lebih dari segalanya, disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Direnungkan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu, sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Takkan aku untuk menyenangkan-Mu, sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat hari ini. Bapa, kami akan beribadah dan kami sudah memulainya. Tuhan Yesus menolong dan menuntun setiap kami. Roh Kudus mengingatkan kami agar kami bersungguh-sungguh dalam ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Ya anak-anak silakan bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Yuk sama-sama dulu kita bertepuk tangan. Tahukah kamu kalau kita adalah anak raja? Siapa raja kita? Ya, Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah pada berdiri semua? Yuk sama-sama bertepuk tangan. Jangan lupa senyumnya. Ku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kong badannya besar, tapi aneh lehernya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kimpong badannya besar, tapi aneh lehernya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Yuk kita jalan sama-sama dengan Tuhan Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Ya, mari sama-sama kita bertepuk
tepuk tangan untuk Tuhan kita. Silakan duduk anak-anak yang hebat dan luar biasa. Kita mau siapkan hati kita saat ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semuanya sudah duduk? Yuk sama-sama lipat tangan kita. Kita mau nyanyikan pujian Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Terima kasih Bapa untuk waktu ini. Saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terus mengingatkan kepada kami untuk setia melakukan kebenaran firman-Mu di dalam perkataan kami, di dalam perbuatan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan anak-anak hebat. Tuhan Yesus memberkati kalian. Yuk kita sama-sama membaca di dalam Sudah? Lukas pasal 2 ayat yang ke-40. Anak itu, siapakah anak itu? Oh, Yesus, bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Di dalam Lukas 2 ayat 52, dan Yesus makin besar, bertambah dan hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Wow, ternyata Tuhan Yesus pun sama seperti kalian yang bertumbuh dari sejak kecil, dari mulai adik bayi, umur 1 tahun, 2 tahun, dan terus bertumbuh. Tetapi di sini Alkitab mencatatkan bahwa Tuhan Yesus tidak hanya sekedar bertambah besar, tapi bertambah hikmat dan bertambah dalam kepintarannya. Coba ini sampai Alkitab bilang makin dikasihi oleh Allah. Jadi semakin bertambah usia Yesus, Allah semakin sayang kepada Yesus dan juga manusia. Wah, apa ya rahasianya Yesus disayang oleh Allah dan manusia? Ternyata di dalam kitab Samuel pasal 2 ayat 26 dan Amsal pasal 3 ayat 4 di situ juga dicatatkan bahwa Samuel bertambah besar disukai Allah dan sesama. Kalau Amsal pasal 3 ayat 4, hikmat Tuhan membuat seseorang disukai oleh Tuhan dan sesama. Wah, luar biasa. Kita lihat berikutnya, ini ada Papa Yusuf dan Mama Maria. Sejak kecil, Papa Yusuf dan Mama Maria mendidik Tuhan Yesus menjadi anak yang sungguh-sungguh taat dan melakukan perintah Tuhan. Jadi di saat mereka makan bersama, Papa dan Mama selalu menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa kepada Yesus dan adik-adiknya. Tuhan Yesus juga punya saudara-saudara sama seperti kalian. Tuhan Yesus anak pertama, siapa di sini yang anak pertama?
Dia menjadi kakak yang disukai oleh adik-adiknya. Setiap kali hari Sabtu yang membuat Tuhan Yesus tambah hikmatnya karena Tuhan Yesus pintar. Setiap kali hari Sabtu, Yesus akan pergi ke sinagog, kalau di sini kita kenal namanya gereja. Dia akan pergi ke sana dan di sana dia akan dengarkan para imam mengajarkan tentang perbuatan-perbuatan Allah dan juga membacakan kitab suci dan Taurat Tuhan. Sama seperti kalau kita hari Minggu ke gereja, ke sekolah minggu, kita mendengarkan perintah Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, Yesus pun rajin, tekun melakukan hal itu. Kalau kita ingin seperti Yesus, disukai sesama, pertama kita juga harus rajin. Anak yang rajin pasti disukai Allah dan sesama. Anak yang tekun pasti disukai Allah dan sesama. Tuhan Yesus pun berdoa. Nih, sejak dari kecil, Tuhan Yesus sudah belajar berdoa. Kapan saja dan di mana saja dia bertumbuh di dalam doa dan juga rajin beribadah. Waktu bersama-sama dengan teman-teman pun Tuhan Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh. Tidak korek sana, korek sini. Tidak satu tutup mata, satunya buka sambil lihat kawan. Oh, ketika bertemu dengan Tuhan dalam ibadah, beribadah kepada Tuhan, kepada Allah, Yesus akan sungguh-sungguh melakukannya. Bukan hanya itu loh, ternyata Tuhan Yesus rajin membantu Papa Yusuf. Papa Yusuf adalah seorang tukang kayu. Jadi setiap kali ada waktu luang sesudah belajar, Yesus akan membantu Papa Yusuf. Potong kayu, mengerjakan perkakas-perkakas untuk membuat peralatan dari kayu. Itu dilakukan Yesus dengan senang. Siapa di sini yang suka bantu Papa Mama? Yesus ternyata juga rajin membantu Papa Mama ya, sama seperti kalian semua yang suka bantu Papa Mama. Ataukah ada di antara kalian yang kalau Papa Mama suruh masih bilang, "Hei, beta terus, hei, hei." Tuhan Yesus tidak pernah membantah. Taat itu berarti melakukan dengan segera, tidak menunda-nunda. Nih, Tuhan Yesus juga bermain bersama-sama saudara-saudaranya. Tuhan Yesus punya beberapa saudara. Ada Yakobus, kemudian ada juga saudara-saudari perempuan. Lihat ketika Tuhan Yesus bermain bersama-sama dengan teman-temannya, Tuhan Yesus disukai. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ramah. Yesus juga tidak suka kikir. Yesus tidak suka bully temannya, olok-olok temannya, bilang, gendut, kurus, keriting. Yesus tidak pernah melakukan hal itu. Itu sebabnya Yesus disukai oleh sesama. Nah, Yesus juga menjaga adik. Ya, siapa di sini yang rajin jaga adiknya? Tepuk tangan untuk kalian yang suka menjaga dan merawat adik. Itu juga yang Yesus lakukan terhadap adik-adiknya. Dia tidak marah dan bersungut-sungut ketika disuruh papa atau mama untuk menolong, menjaga adik. Lihatlah Yesus yang rajin belajar. Tepuk tangan lagi untuk anak-anak yang rajin belajar di rumah sekalipun pandemi COVID, sekalipun tugas-tugas belajar dilakukan online, tapi Yesus tidak pernah berhenti belajar. Kenapa? Karena Yesus tahu apa yang dia pelajari hari ini akan dipakai untuk masa depannya kelak. Dia akan menjadi anak yang berhasil ketika rajin belajar. Ingat, ketekunan kita pasti mendatangkan hasil yang maksimal. Semakin kita tekun, semakin kita rajin, semakin kita bersungguh-sungguh, kita pasti akan menjadi anak yang memiliki masa depan yang gilang gemilang. Kemudian apa lagi? Wah, ternyata ketika pergi beribadah, Tuhan Yesus tidak malu-malu memuji Tuhan. Dia bersuara keras waktu menyanyi, bukan bisik-bisik. Kadang-kadang di sekolah minggu nih ya, atau di sekolah, atau di kelas, ketika anak-anak disuruh menyanyi memuji Tuhan, suaranya kecil. Ditanya, kenapa tidak memuji Tuhan? Begini. Kenapa tidak menyanyi keras? Malu suaranya jelek. Bukan suara jelek atau suara bagus, tapi keinginan untuk memuji Tuhan.
Dan itu kalau kita mencintai Tuhan, pasti kita akan bersuara dengan keras, dengan lantang. Menyanyi dengan bersorak-sorai saat semua angkat tangan, kita juga ikut angkat tangan. Tuh, saat gurunya bilang, "Yuk anak-anak, mari kita memuji Tuhan dengan bertepuk tangan." Tepuk tangannya juga dengan semangat, bukan hanya begini. Hmm, hmm, hmm. Males-malesan. Tuhan ingat, Yesus orang anak yang rajin. Nah, apalagi yang dilakukan Tuhan Yesus? Wow, lihat. Imam-imam dan ahli-ahli Taurat heran dengan Tuhan Yesus yang sangat pintar. Masih umur 12 tahun. Siapa di sini anak-anak yang berumur 12 tahun? Masih 12 tahun, tapi Tuhan Yesus sangat cerdas, sangat pintar. Tuhan Yesus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh para imam ini dan ahli Taurat. Bukan hanya itu juga, Tuhan Yesus menjelaskan apa yang dimaksud oleh kitab suci. Wah, luar biasa Yesus. Sampai orang-orang tercengang. Tuh sampai melongo. Kok bisa? Kok bisa pintar? Karena apa? Yesus mencintai Allah. Dia juga rajin belajar. Rajin membaca buku. Nah, ternyata apa yang dilakukan Yesus dibawa terus sampai Yesus besar dan dewasa. Di mana saja Yesus tetap rajin berdoa. Alkitab mencatat di malam-malam sunyi atau pagi-pagi Yesus akan mengundurkan diri menjauh dari murid-muridnya supaya bisa pergi dan berbicara kepada Tuhan. Yesus menyingkir ke tempat-tempat sunyi supaya bisa berdoa dan berbicara kepada Allah. Lihat, Tuhan Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh. Apapun yang hendak Yesus lakukan, dia akan berdoa terlebih dahulu. Sekalipun tidak ada yang menemani dia berdoa, Yesus tetap berdoa sendiri. Waktu diajak murid-murid berdoa, murid-muridnya ketiduran, Yesus tetap berdoa. Bahkan waktu Yesus takut sekali, Yesus pun tetap berdoa. Nah, anak-anak ingat moto anak kerajaan? Salah satunya bunyinya apa? Aku ingin karakterku seperti Yesus. Hari ini kita belajar Yesus itu sama seperti kalian pernah tinggal di dunia dan juga bertumbuh sama seperti kalian dari bayi, anak-anak, remaja, sampai dewasa. Tuhan Yesus alami seperti kalian. Tapi firman Tuhan mencatat semakin Yesus bertumbuh, bertambah hikmat, disukai Allah dan sesama. Wow, luar biasa. Salah satu karakternya adalah Yesus suka berdoa. Yesus rajin, Yesus taat. Ya toh kalau anak rajin pasti disukai. Anak yang malas pasti tidak disukai. Dan ingat anak-anak, malas itu dosa. Catat ya, ingat baik-baik. Malas itu dosa. Tuhan tidak suka dengan orang yang malas. Jadi mulai sekarang belajar rajin. Rajin membantu orang tua, rajin mengerjakan tugas-tugas di rumah, rajin menolong siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Aku ingin karakterku seperti Yesus. Nah, pertanyaan Miss Evi, sudahkah kamu berdoa sepanjang 2 minggu ini seperti yang disampaikan oleh Miss Elvi dan Miss Nini? Berdoa, berbicara kepada Tuhan. Ingat karakter Yesus tadi apa? Tuhan Yesus rajin berdoa. Berdoalah untuk keluargamu, kakak dan adikmu. Berdoa untuk teman-temanmu yang sering-sering kali diolok. Supaya dia memiliki hati yang tulus mau mengampuni, tapi juga kamu belajar untuk jadi orang yang tidak mengolok-olok temanmu. Kamu bisa menolong orang lain untuk tidak dibully dengan kamu tidak menjadi pelakunya. Kamu tidak ikut olok-olok. Bilang, dia gendut, dia kerempeng, aduh. Kamu jangan lakukan hal seperti itu. Berdoa untuk teman-teman dan orang-orang lain yang sedang sakit. Ada seorang teman kita, dia memang tinggalnya jauh. Tapi teman, karena kita sama-sama anak ya, anak-anak. Papanya, sebelum papanya meninggal, mamanya meninggal dengan adik yang ada di dalam kandungan mamanya. Hari ini contohnya ya, hari ini mamanya meninggal, besoknya papanya meninggal. Dia baru kelas 5 SD. Dia isolasi mandiri di rumahnya, dan dia berkata demikian.
Kenapa ya papa dan mamaku masih hidup tapi sudah wah sedih. Nah kita doa, nah, kita berdoa untuk teman kita yang alami seperti ini. Berdoa untuk lingkungan sekitar kita agar Tuhan senantiasa melindungi kita semua. Siapa mau tanya sebelum Siapa tutup firman Tuhan hari ini? Siapa mau tanya, siapakah di antara kamu yang hari ini mau sungguh-sungguh hidup dan berkata, Tuhan, aku ingin karakterku seperti Yesus. Aku mau bertumbuh, disukai Allah dan sesama. Kamu bisa berdoa dengan sungguh-sungguh hari ini, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar tentang Yesus yang sepanjang hidup di dunia, hidup dengan sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Bapa. Alkitab mencatat firman Tuhan tertulis bahwa Yesus bertumbuh dengan disukai Allah dan sesama. Yesus bertumbuh di dalam hikmat. Yesus rajin mencari Tuhan. Yesus rajin belajar. Yesus rajin membaca. Yesus pun tidak hidup dalam menyakiti sesama. Tolong kami agar kami pun melakukan hal itu. Berjuang untuk melakukannya. Setiap hari kami mulai belajar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Mencintai dan membaca firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa. Tuhan Yesus memberkati. Demikian tadi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Mari sama-sama semuanya kita akan menerima doa berkat. Yuk lipat tangan, tutup mata. Terima kasih ya Bapak, sekali lagi kami berterima kasih untuk semua yang sudah Tuhan berikan. Mari angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari wajahnya dengan kasih karunia. Bapa menuntun, memberkati dan memberikan hikmat senantiasa kepada kalian. Berkat dari Allah Bapa, cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai anak-anak semua sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terpujilah namamu ya Allah Bapa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan anak-anak semua. Minggu depan kita sudah beribadah kembali di gereja. Pastikan anak-anak datang. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, shalom.